Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Gus Ikdam sepertinya memang sangat menolak ya ketika Son Horeg itu difatwakan haram ya. Dan sebenarnya tidak terlalu mengherankan juga kalau Ikdam ini menolak fatwa haram terhadap Son Horeg, karena memang pengajian-pengajian dari Ikdam ini ya tidak jarang menggunakan Son Horeg. Bahkan beberapa waktu yang lalu sempat viral ya video pengajian Ikdam itu menggunakan Son Horeg, kemudian diputarkan musik DJ. Sabilu Taubah, yang angkat yang tinggi dong. Lebih keras dong. Lebih keras mana? Nah, kaum muslimin ya, itu pengajian Gus Ikdam di Pacitan ya. Dan waktu itu viral kaum muslimin, bahkan sampai masuk ke halaman berita CNN ya, CNN Indonesia. Viral pengajian Gus Ikdam di Pacitan pakai musik DJ dan Son Horeg ya. Bahkan kejadian ini sampai menjadi perhatian Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur ya. Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur ya, Bapak Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah, atau yang biasa dipanggil Kiai Mutawakil ya. Beliau mengatakan bahwa sebuah pengajian itu tidak pantas kalau memakai musik DJ, apalagi kalau tujuannya hanya untuk rame-rame ya. Dan memang itu tujuannya seperti itu, supaya pengajiannya rame ya, dengan alasan untuk merangkul semua golongan. Dan memang seperti itu alasan Ikdam ketika menggunakan Son Horeg ya, memutar musik DJ, bahkan ya sampai menggelar konser di majelisnya di Sabilu Taubah. Coba lihat sajalah kaum muslimin ya, ketika acara Harlah Sabilu Taubah ya pasti ada konsernya, konser dangdut, laki-laki perempuan campur baur ya, artis dangdutnya nyanyi ya. Coba lihat ya, laki-laki perempuan campur baur. Dan ini video dari channelnya Ikdam sendiri ya, Gus Ikdam Official. Ini acara Harlah Sabilu Taubah ke-6 ya, bersama Adela. Coba ya, Harlah Majelis Taklim, katanya Sabilu Taubah, jalan untuk taubat, tapi konser dangdut, laki-laki perempuan campur baur. Sabilu Taubah dari mana? Dan itu yang hadir biasanya ya Son Horeg kaum muslimin ya. Makanya ya sangat wajar lah kalau Ikdam menolak ketika Son Horeg ini diharamkan, karena ya itu pawonnya Ikdam ya. Kalau sampai majelisnya nggak rame ya, dapurnya guling ya, nggak bisa punya mobil-mobil mewah lagi ya. Karena ramenya majelisnya Ikdam itu ya karena di sana boleh jogetan laki-laki perempuan campur baur, ya boleh ada Son Horeg, boleh ada konser dangdut ya. Ya pokoknya apa saja hiburan boleh lah di sana ya. Sampai reok juga ya. Perempuan-perempuan nari jadi tontonan itu juga boleh ya, dengan alasan merangkul semua golongan. Ya maka pantaslah kalau Ikdam nggak setuju dengan fatwa haram Son Horeg ya. Coba kita lihat bagaimana tanggapan dari Ikdam. Iki cah tolol, kowe ora ngerti teori dakwah apa piye? Cah tolol. Jadi yang mempermasalahkan Son Horeg yaitu cah tolol katanya, nggak tahu teori dakwah. Mungkin maksudnya strategi dakwah ya. Dipikir pakai Son Horeg itu strategi dakwah, padahal itu bukan strategi dakwah. Itu justru mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil ya, mencampur adukkan antara pengajian dengan kemaksiatan. Kalau dulu pengajian ya pengajian, nggak ada campur maksiat, campur dangdutan ya, campur jogetan, nggak ada ya. Tapi gara-gara ada gus-gus semacam ini, akhirnya campur aduk antara pengajian sama dangdutan. Akhirnya apa? Nggak situ ngaji ya. Dan yang datang ke majelis itu juga bukan untuk ngaji, tapi untuk seneng-seneng.
Artis datang bukan untuk ngaji. Artis-artis yang datang ke Sabilu Taubah itu bukan untuk ngaji, untuk promosi lagu mereka. Ya. Son Horeg datang ke Ikdam, ya. Itu bukan untuk ngaji. Ya, tapi untuk promosi Son Horeg mereka. Mereka berkumpul nih, ada 5 Son Horeg. Banyak orang di sana. Nanti orang kan menilai mana Son Horeg yang suaranya paling bagus. Jadi nanti yang nonton di sana itu, kalau butuh Son Horeg, dia tahu pilih yang mana. Ya, dia tahu pilih yang mana nanti kalau saya punya acara hajatan, ya, mau pakai Son Horeg, saya mau pilih yang mana, tahu. Ya, tahu yang bagus yang mana. Tapi Ikdamnya nggak tahu kalau dimanfaatkan sama artis, dimanfaatkan sama tukang sound system, tukang Son Horeg, gitu loh, ya. Coba kita lanjut dulu. Lah nek koyok Mas Bring ini mek kok bully, koyok Mas David, koyok Mas Hendrik. Ah pro kok bully tok, yo malah anyel cah nom-nom. Iya, malah wing kepurel diunggah nih kabeh, malah kon nuduh kabeh. Ngono kuwi dicedheki kita, Gus. Cedheki, ngeten iki mengke matur. Ngene lho, SOP ini secara syariat iki ngene lho. SOP niki ngene iki, wong wedok aja diunggah-unggahne son, sing bener diunggahne awake dhewe, Mas Bri. Lah. Ikdam, ya. Seolah-olah dia ini strategi dakwahnya paling bagus. Ya, para ulama-ulama terdahulu nggak tahu strategi dakwah. Padahal para ulama terdahulu sudah menghadapi ya berbagai macam karakter manusia-manusia yang rusak. Tapi nggak ada di antara mereka yang kemudian membuat metode dakwah mencampur adukkan antara kemaksiatan dengan majelis taklim. Nggak pernah. Ya, padahal yang dihadapi mereka itu ya orang-orang yang lebih parah daripada orang-orang yang ada sekarang. Ya, coba dakwah para nabi. Ya, para nabi itu mendakwahi manusia-manusia yang wah, super duper. Bahkan sampai ngaku sebagai Tuhan. Tapi nggak ada yang mereka kemudian membuat metode-metode dakwah semaunya sendiri. Akhirnya maksiat pun ditarik ke majelis taklimnya ya, dengan alasan merangkul semua golongan. Dan siapa yang menyuruh membuli tukang Son Horeg itu siapa? Kan nggak ada. Ya, kewajiban kita hanya menjelaskan tentang mana yang halal, mana yang haram, mana yang ketaatan, mana yang kemaksiatan. Jelaskan. Dan kita nggak dibebani apakah orang itu nantinya akan menerima penjelasan kita atau menolak, orang itu akan ya senang atau malah mencak-mencak atau malah semakin menjadi. Ya kita kan nggak dibebankan. Kewajiban seorang dai itu kan hanya menyampaikan. Ya hanya menyampaikan saja, cukup sampaikan, selesai. Ya, perkara dia setelah disampaikan tentang bagaimana hukum maksiat yang terkait dengan Son Horeg, kemudian dia akan menaikkan purel-purel ke atas sound system, ya itu kan urusan dia. Ya ngapain kita pusing? Ya terserah dia. Ngapain kita justru malah mengajak Son Horeg untuk datang ke majelis, ya kemudian di majelis itu malah dicampur aduk dengan dangdutan, jogetan laki-laki perempuan campur baur, malah jadi maksiat. Yang tadinya terpisah antara maksiat dan ketaatan justru malah bercampur. Ya, orang yang tadinya ngajinya bener-bener malah jadi campur dengan dangdutan, campur dengan jogetan, campur dengan nonton artis. Ya, kan malah jadi rusak. Kan seperti itu, ya. Jadi kita harus memahami ya bahwa Son Horeg itu sebenarnya tujuan dari dibuatnya Son Horeg itu, sound system yang sedemikian rupa itu tujuannya apa sih? Apa untuk kebaikan? Enggak ada cerita untuk kebaikan. Yang ada ya untuk muter musik, untuk joget-jogetan, untuk ngundang biduan, untuk jadi tontonan. Itu tujuannya. Apa mungkin orang buat Son Horeg itu tujuannya supaya nanti pengajian yang ada di masjid, pengajian yang ada di manapun, ya, supaya suaranya bersih, suaranya enak didengar, soundnya sound yang berkualitas. Nggak ada, tujuannya bukan ke sana. Tujuannya tetap untuk bermusik, ya, untuk kemaksiatan. Tapi yang nggak tahu lagi kalau grup-grupnya Gus-Gusan ini menganggap bahwa ada biduan, ya ada artis dangdut yang perempuan joget-joget dengan tidak menutup aurat jadi tontonan. Itu bukan sebuah profesi yang hina, bukan sebuah perkara yang haram, ya nggak tahu lagi. Mungkin itu dianggap halal, ya nggak tahu lagi. Atau mungkin bahkan halalan toyiban, ya nggak tahu lagi.
Kalau kami ya mendukung lah ya fatwa haramnya sound horeg, karena memang dari awal tujuan membuat sound horeg itu bukan tujuan untuk kebaikan, yang pasti untuk muter musik, untuk dangdutan, ngundang biduan, jadi tontonan. Ya, tujuannya itu. Ya, apalagi fatwa haramnya sound horeg itu dikeluarkan dalam rangka bahsul masail yang didatangi oleh perwakilan ya kurang lebih 50 pondok pesantren ya se-Jawa Timur dan juga Madura. Ya, jadi itu bukan fatwa yang kaleng-kaleng. Lebih-lebih memang kalau kita melihat dampak dari sound horeg itu kerusakan yang sangat luar biasa. Ya, rumah-rumah sampai ada yang hancur. Ya, rumah warga sampai hancur karena getaran sound horeg. Ya, itu kan sound yang nggak normal lagi. Sudah over ya, di luar kebutuhan manusia. Manusia ini kan butuh sound kalau bukan untuk dangdutan ya, bukan untuk bermusik, untuk maksiat, ya cukup untuk mendengar saja. Ya cukup untuk pengeras suara sebutuhnya saja. Tapi kalau sound horeg, coba sampai rumah bergetar, rumah hancur. Bahkan kalau mau lewat di jalan, jalannya nggak muat karena ada tembok, ada dinding di kiri dan kanannya, dindingnya dihancurkan. Ada gapura, gapuranya dihancurkan. Ya itu kan rusak, itu dampak buruk dari sound horeg. Belum lagi kemaksiatan-kemaksiatan yang menyertai sound horeg itu. Jadi sudah jelaslah keharamannya ya. Tapi ya karena memang itu penghidupan gus-gus ya, seperti Ikdam ya salah satunya. Dan wajar kalau gus-gus yang seperti ini menolak fatwa tersebut karena memang kehidupan mereka ya ditopang dengan adanya kemaksiatan-kemaksiatan yang seperti ini kaum muslimin ya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.